Halo semuanya, selamat datang kembali di sesi pemaparan ilmiah kita. Sebagai seorang akademisi dan pengamat perilaku, saya sering banget melihat orang menganggap deteksi kebohongan itu kayak semacam tebakan atau sekedar intuisi magis. Nah, mari kita luruskan hal ini sejak awal. Mendeteksi kebohongan itu sama sekali bukan tentang menebak. Ini adalah tentang observasi yang sangat ketat, metodologis, dan murni berlandaskan pada sains neurobiologi serta psikologi perilaku. Hari ini, kita bakal membongkar habis proses kognitif di balik sebuah kebohongan dan melihat langsung bagaimana tubuh manusia itu seringkali secara tidak sadar mengkhianati narasi palsu yang lagi dibangun oleh pikiran. Untuk pemaparan kali ini, kita punya 5 agenda utama. Pertama, mitos versus fakta kebohongan. Kedua, teori beban kognitif otak. Ketiga, mengidentifikasi inkongruensi bahasa tubuh. Keempat, analisis sinyal menenangkan diri. Dan yang kelima, pendekatan etis deteksi kebohongan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mitos versus fakta kebohongan, dekonstruksi kesalahpahaman populer. Pernah nggak sih kalian nonton film detektif, terus lihat adegan di mana karakternya melirik ke kiri, atau sekedar garuk-garuk hidung, dan tiba-tiba sang detektif langsung tahu kalau dia bohong? Secara ilmiah, itu keliru besar. Faktanya, nggak ada satupun isyarat perilaku tunggal yang bisa jadi bukti mutlak sebuah kebohongan. Jadi, apa yang sebenarnya kita cari? Sebagai pengamat yang terlatih, kita mencari apa yang disebut dengan inkongruensi atau ketidaksesuaian yang muncul tepat ketika seseorang berada di bawah tekanan kognitif. Nah, untuk paham kenapa inkongruensi ini bisa terjadi, kita harus membedah sedikit struktur otak kita. Spesifiknya, sistem limbik. Sistem limbik ini ibarat pusat emosi kita, bagian otak yang sangat primitif, dan yang paling penting, dia ini sangat jujur. Poin krusialnya begini, ketika bagian otak sadar kita, yaitu neokorteks, lagi sibuk merangkai cerita dan nyusun kebohongan, sistem limbik ini seringkali nggak mau diajak kompromi untuk menipu. Dia akan membocorkan perasaan asli kita. Entah itu rasa takut, bersalah, atau cemas, semuanya merembes keluar lewat gerakan tubuh atau ekspresi mikro tanpa kita sadari. Lanjut ke bagian kedua. Teori beban kognitif otak. Mengapa kebohongan melelahkan secara mental? Mari kita rujuk salah satu literatur akademis yang sangat otoritatif. Profesor Albert Fritz, seorang pakar top dunia dalam riset deteksi kebohongan, merumuskan bahwa berbohong itu bukan cuma satu tindakan sederhana. Sama sekali bukan. Itu adalah tugas ganda yang ekstrim. Coba bayangkan beban mentalnya. Anda harus ngarang cerita yang masuk akal, secara bersamaan nahan mati-matian kebenaran biar nggak keucap, plus Anda juga harus terus memantau wajah lawan bicara untuk ngecek apakah mereka percaya sama cerita Anda. Ini adalah proses neurokognitif yang luar biasa menguras tenaga. Secara ilmiah, fenomena yang menguras tenaga tadi kita sebut sebagai beban kognitif. Sederhananya, ini adalah total usaha mental yang dipakai sama memori kerja otak kita pas lagi bohong. Otak manusia itu kan punya kapasitas memori kerja yang terbatas dalam memproses informasi. Nah, ketika memori kerja ini diforsir abis-abisan, cuma buat mempertahankan sebuah narasi fiktif yang nggak ada di ingatan asli kita, sistem saraf kita mulai kewalahan. Ibarat komputer, sistem manajemen memori kita lagi ngalamin kelebihan beban. Coba perhatikan perbandingannya di sini. Jomplang banget kan perbedaan beban kerja otak saat kita jujur dibandingin saat bohong. Ngomong jujur itu gampang banget, kita cuma tinggal panggil memori. Tapi bohong adalah proses penciptaan fiksi secara real time. Kalau kita bisa dengar detak jantung biologis orang yang lagi bohong, ritmenya tuh pasti berpacu cepat banget. Seiring melonjaknya beban kognitif tadi. Otak lagi bakar banyak banget energi, beroperasi di kapasitas maksimalnya, cuma demi kelihatan normal. Dan apa efek samping dari kelebihan beban mental itu? Ya, kebocoran verbal. Otak saking sibuknya ngurusin kebohongan, sampai-sampai dia gagal ngejalanin fungsi bahasa yang dasar. Makanya kita akan mengamati gejala kayak reaksi yang telat, ada jeda yang gak wajar sebelum jawab pertanyaan simpel, karena otaknya lagi sibuk ngalkulasi jawaban. Terus, ceritanya miskin detail spontan, kerasa kaku banget. Dan yang paling sering kejadian, orang yang biasanya ngomongnya lancar, tiba-tiba tata bahasanya berantakan. Mulai gagap atau kalimatnya jadi muter-muter. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengidentifikasi inkongruensi bahasa tubuh, celah antara kata-kata dan gerakan. Disinilah kita sampai pada tesis inti dari pemaparan kita kali ini, yaitu inkongruensi. Secara logis, ini adalah celah antara apa yang diucapkan secara sadar dengan apa yang dikomunikasikan tubuh secara bawah sadar. Ketika harmoni antara pikiran sadar dan sistem limbik itu rusak gara-gara kebohongan, pesannya jadi pecah. Mulut bilang A, badan bilang B. Mendeteksi inkongruensi inilah yang sebenarnya jadi pondasi utama dalam sains deteksi kebohongan.
Mari kita bedah beberapa contoh spesifik dari anomali fisik ini. Pertama, kontradiksi kepala. Misalnya nih, seseorang secara lisan menegaskan, ya saya sangat mendukung ide itu. Tapi kalau diperhatikan, kepalanya bikin gerakan menggeleng yang super tipis. Otak limbiknya teriak enggak saat mulutnya bilang iya. Kedua, ekspresi emosi yang telat. Kalau ada emosi, katakanlah ekspresi kaget, tapi baru muncul setelah kata-katanya selesai diucapin, nah, itu hampir pasti bukan emosi asli, itu acting. Dan yang ketiga, bibir yang tiba-tiba terkunci rapat sesaat setelah ngasih pernyataan. Ini semacam refleks fisik untuk nahan supaya nggak ada lagi informasi yang bocor. Bagian keempat, analisis sinyal menenangkan diri, respon sistem saraf otonom. Bagi kebanyakan orang yang fungsi moralnya masih normal, berbohong itu memicu respons ancaman di dalam sistem saraf otonom mereka. Ini adalah reaksi biologis purba kita, fight or flight, lawan atau lari. Detak jantung meningkat, tekanan darah naik, dan tubuh dibanjiri hormon stres. Nah, pas ketegangan internal ini lagi memuncak, tubuh kita tuh pinter. Dia secara otomatis dan tanpa disadari akan berusaha menenangkan dirinya sendiri untuk meredakan ketegangan sistem saraf tersebut. Respon biologis untuk menenangkan diri ini biasanya muncul di area yang kita sebut sebagai titik panas fisiologis. Kalian akan lihat gerakan seperti tangan yang tiba-tiba naik, menyentuh atau menutupi area hidung atau mulut pas sebelum atau sesudah ngomong. Sebuah usaha primitif buat menyembunyikan kebohongan. Terus ada gerakan ventilasi, kayak narik-narik kerah baju seolah tiba-tiba kegerahan, dan satu lagi, menelan ludah terus-menerus. Karena apa? Karena stres itu bikin kelenjar ludah kita berhenti kerja sementara. Jadi tenggorokannya kerasa sangat kering. Tapi dengarkan baik-baik, karena ini adalah aturan paling emas dari metodologi kita. Aturan klaster. Di dalam metodologi sains manapun, satu anomali data itu nggak bisa dijadikan kesimpulan. Begitu juga di sini. Jangan pernah menghakimi orang berbohong cuma gara-gara satu garukan hidung atau kedipan mata. Nggak bisa gitu. Anda wajib mencari sebuah klaster, yaitu kumpulan dari setidaknya 2 atau 3 isyarat yang muncul secara bersamaan, tepat setelah sebuah pertanyaan sensitif diajukan. Akhirnya kita tiba di bagian kelima, pendekatan etis deteksi kebohongan, mencari kebenaran, bukan menjebak. Penting untuk seluruh kita ingat, kemampuan membaca inkongruensi ini adalah alat bedah kognitif, bukan palu godam. Ini bukan senjata buat mengintimidasi atau menghakimi lawan bicara. Berdasarkan pengalaman saya sendiri selama memimpin, ada kalanya data di lapangan itu berbenturan keras sama laporan lisan dari kolega. Daripada saya langsung menuduh mereka bohong pas ngeliat ada sinyal stres, saya lebih milih pakai keahlian ini untuk mengajukan pertanyaan lanjutan yang lebih lembut tapi sangat spesifik. Tujuannya adalah membuka sumbatan komunikasi dan membimbing narasi mereka kembali ke arah kebenaran secara konstruktif. Jadi, saya ingin meninggalkan kalian dengan satu pemikiran provokatif ini. Ketika kita menganalisis perilaku seseorang, apa sebenarnya motivasi sejati kita? Apakah kita sedang mengamati dengan cermat demi membangun pemahaman, mencari fakta, dan menemukan kebenaran yang mungkin tertutup oleh rasa takut? Atau kita sekedar nyari celah buat ngebuktiin kalau kita lebih pintar dan berhasil ngejebak mereka? Seorang analis yang sesungguhnya pasti selalu memilih yang pertama. Nah, kalau kalian senang dengan materi pembelajaran berlandaskan sains seperti ini dan ingin terus mengasah ketajaman observasi kalian secara profesional, yuk berkembang bareng di komunitas akademi kita. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, Ruang Dosen. Pastikan juga kalian mengaktifkan lonceng supaya langsung dapat notifikasi kalau ada pemaparan terbaru dari kami. Silahkan klik like dan pastinya share video ini kalau dirasa bermanfaat agar kita bisa sama-sama menyebarkan ilmu pengetahuan yang berkualitas ke lebih banyak orang. Terima kasih banyak atas dedikasi kalian dalam belajar hari ini dan sampai jumpa.